Elron gitu ya. Ini nggak bikin PPT, Det? Nggak keburu. Tapi dia websitenya udah bagus menurut gua, udah jelas gitu. Jadi gua nggak usah bikin presentasi lah. Halo, malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di acara Investor Crypto bareng saya Alvin. Saya Dedi. Det, kemarin gue lihat ada yang komen di YouTube ya, mau tanya apa gitu, coba bisa lihat ya, Det? Ya, banyak yang komen di YouTube kita, ada 1.000. 1.000. Banyak banget yang komen. Laku nih, YouTube kita laku. No, lihat aja tuh, banyak kan. Udah lihat belum? Bukan Mas Eko tapi ya? Bukan, sekarang udah bukan Mas Eko nih, ada teman kita nih, AF Note 69 nih. Katanya mau nanya si Eagle atau Elron gimana prospek kedepannya Bang? Apa sama kayak BNB? Wah, ini video BNB laku juga, bener berarti si BNB itu koinnya ini nih Binance. orang Indonesia nih. Seneng banget ya. Gimana kalau kita bahas aja ya si ini e-gold ini atau Elron ini. Oke. Kita bahas ya, dia termasuk blockchain yang bagus sih menurut gua. Langsung aja ya. Nih, si ini nih si Elron gitu. Ntar kita kasih bintang ya. Bintangnya berapa? Kita kasih bintang ya. Kita lihat dulu lah dari beberapa aspek gitu ya. Elron gitu ya. Ini nggak bikin PPT, Det? Nggak keburu. Tapi dia websitenya udah bagus menurut gua, udah jelas gitu. Jadi gua nggak usah bikin presentasi lah. Ini ya, pertama inilah gitu. First impression, gua udah tahu sih si Aaron udah setahun yang lalu kayaknya gua tahu. Dia malah take off-nya itu bulan Juni 2020 kalau nggak salah dia mulai take off-nya. Kita lihat si chart-nya ya, bentar. Kalangan ini. Si Aaron itu. Oh, lama ya. Si Elron ini termasuk ini ya kripto yang apa rising star. Nih, dia enggak maksudnya dari Desember kayaknya, gue salah sorry. Tapi dia mulainya dari Juni maksud gue tahu itu dari apa Juni, dari sekitar Juni. Nah dia mulai take off-nya Januari ini. Gitu. Jadi di sini tuh apa kripto yang baru, dia relatif baru, cuman dia rising star gitu. Kenapa? Pertama itu si Aaron itu sebenarnya blockchain, dia blockchain ya, bukan dark ya. Dia itu blockchain yang beneran sebenarnya gini kan kalau di apa industri cryptocurrency itu kan ada problemnya itu si blockchainnya proof of work si Bitcoin itu lambat gitu. Dan setelah Bitcoin kan ada Ethereum masih punya masalah dengan gas fee, dengan apa? Dengan scalability-nya masih bermasalah. Nah, ini berlomba-lomba kan si pelaku industri blockchain itu. Salah satunya ya ini si Elron ini gitu menurut gua. Selain si Binance, selain ini si Zilliqa, ada menurut gua ini satu sekelas lah sama Zilliqa. Nih, dia kan sekarang nomor berapa tuh? Nomor 30-an ya, 38 deh Elron-nya. 35 gitu. Sebenarnya kalau bikin koin baru itu pertama keluar tuh di harga berapa sih? Atau bebas aja? Enggak, kalau si ini tuh gini, kalau si Elron, jadi si Binance itu punya namanya token launchpad. Jadi si timnya si Elron ini menawar kayak semacam inilah apa kalau di saham itu IPO ya. IPO, nah di si Binance menawarkan semacam IPO ini, si Elron ini di Binance ya IPO-nya. Jadi kalau kita bisa daftar tuh gitu, jadi waiting list mau beli si Elron gitu. Ketika harganya tersebut yang mau IPO gitu harganya. Iya, harga IPO di kalau nggak salah di set sih harganya berapa sama si itunya. Gitu. Nah,
Itu ada Launchpad, si itu juga ada deh kalau nggak salah di Indonesia juga sih tokenomics Launchpad yang punyanya si Indodax itu tuh. Jadi kalau kita nih kan di cryptocurrency juga ada nih sekarang udah mulai ada kan yang dari Indonesia. Kalau nggak salah ada live kalau nggak salah itu ada di Indonesia juga gitu. Nah kita bisa ini mana IPO-nya kita di exchange gitu. Jadi si Aaron ini dia IPO-nya di Binance salah satunya gitu. Gua lupa nggak tahu yang lain gitu. Tapi dia udah sekitar dari Juni sih udah mulai ada berita-berita ini sih. Nah si Aaron ini termasuk project yang solving problem blockchain gitu. Yang solving Ethereum sih terutama kan Ethereum punya masalah, nah dia fokus kayak solving yang mirip di Ethereum gitu. Gas fee-nya mahal dan scalability-nya gitu. Nah ini termasuk yang dia yang berusaha untuk solving si masalah di blockchain ini. Jadi ini itu bukan token ya, ini tuh koin gitu. Sebelumnya itu yang kan dia launchingnya di Binance Launchpad ya. Nah itu dulu dia pakai BEP2 gitu, tokennya si Binance itu. Gitu. Awalnya kita kalau mau beli si token Aaron itu beli token Binance salah satunya BEP2 sama si ERC token 2 gitu. Awalnya pakai token di Ethereum dan di Binance gitu. Nah, ketika live mainnetnya di convert gitu menjadi ini si Aaron ini token native token si Aaron ini gitu. Ini termasuk menurut gua termasuk mantap sih si Aaron ini sekelas menurut gua sekelas apa ya Zilliqa lah mungkin ya secara ini mah dia itu infrastruktur dia blockchain gitu. Nah, sini udah POS dia udah POS bukan POW lagi gitu. Kita singkat aja nih teknologinya itu kan yang di solving di ETH 2.0 itu kan Serenity itu salah satunya scalability. Nah, tekniknya itu dengan menggunakan sharding gitu. Jadi kan kalau blockchain itu satu rantai. Jadi si Bitcoin itu chain-nya itu satu. Nah, kalau yang si ETH2 yang rencananya bakal tahun ini perbaikan dari ETH2 itu salah satu teknologi yang dipakai itu sharding gitu. Sharding itu membagi-bagi blockchain menjadi kecil-kecil gitu supaya transaksinya lebih cepat gitu. Jadi si ini tuh udah kalau si ETH2 kan belum ada nih si Aaron ini udah siap gitu. Jadi gini, jadi emang pesaing si ETH killer tuh udah banyak banget gitu. Si ETH tuh nggak tahu kalau kelamaan bisa aja kalah gitu. Cardano udah mau bentar lagi. Terus si Aaron udah gitu, udah siap. Zilliqa kayak gitu-gitu. Terus apa lagi? Polkadot gitu. Itu udah sharding, udah proof of stake gitu. Jadi si ETH ini gimana? Gas fee-nya bahkan kemarin kalau nggak salah 3 hari yang lalu sampai $300 gitu. Berapa gue gitu. Kan satuannya gue gitu. Coba ya sekarang nih. Itu tadi sini ini bentar ya. Gas fee Ether. Sekarang berapa sih? Tuh 165 gue. Lihat tuh. $5. Ini itu apa sih? Kalau lo mau transaksi Ethereum, kalau lo mau mau beli token, mau ngirim token, segini biayanya. Tingginya $6, average-nya 6,22. Transaksi 100.000 sekali transaksi. Ini udah mulai di Twitter juga udah mulai banyak yang komplain sih ke si Ethereum ini susah ini Ethereum. Kalau nggak maksud gua kalau tahun ini nggak beres juga itu problem si gas fee sama scalability-nya udah sih buat gua. Salah satu pesaingnya si ini lagi si Aaron nih lumayan juga. Tuh, dia udah sharding, dia udah proof of stake, udah di secure proof of stake gitu. Dia variasi POS dari punya dia sendiri gitu. Soalnya si Ethereum POS, si Cardano juga POS, nama protokolnya kan Ouroboros gitu. Dad, kalau
kalau pakai sharding ini apa jadinya nggak full decentralized? Ya decentralized tetap, cuman si blockchain-nya kan jadi banyak gitu. Kalau kayak BTC jadi dia simpan di semua node jadinya. Iya, setiap node itu menyimpan seluruh transaksi. Nah, kalau si sharding ini kan blockchain-nya dibagi-bagi gitu. Bukannya hanya satu gitu. Jadi Acak gitu tuh. bisa paralel kayak sharding biasalah kalau di anak-anak IT ya. Sebenarnya kalau kita mau jadi node tuh gimana caranya sih? Ada Kita mau bisa. jadi node gitu bisa. Bisa gini kalau ntar mungkin bisa gua tunjukin ya. Atau mungkin nanti di episode lain lah ya. Tapi bisa sih. Tapi kalau di Bitcoin kan mau jadi node itu kita mah tinggal join ini aja. Kan ada poolnya ada mining pool. Kalau di Bitcoin kan ada mining pool. Kita pun kan beda di Bitcoin ada mining pool. Kita ada minernya gitu. Beda ada miner join ke mining pool. Nah mining pool itu yang melakukan transaksi gitu. Nah di ini juga aktor-aktornya ada beberapa nih, misalkan si ini nih ada validator, ada observer, ada fisherman. Nah, untungnya si POS itu kan kita nggak memerlukan hardware yang berat kayak kayak kalau Bitcoin kan kita sekarang pakai ASIC ya. Untuk kemarin itu untuk pakai PGA udah nggak bisa lah gitu. Nah, di POS itu sebenarnya nggak apa-apa lah, lanjut aja ya. Ya. Sorry nih banyak ini banyak noise. Maklum bapak-bapak. Nah kalau di POS itu kan kita bukan nge-solve cryptography puzzle kayak di Bitcoin kan. Kita itu untuk hak untuk memvalidasi transaksi itu dengan stake yang kita punya gitu. Jadi kita itu nyimpen koin sebagai staking untuk kalau ada transaksi kita berhak gitu. Tapi itu tetap di random gitu. Nih, misalnya kasih ini validator are not on the Elrond gitu. Network that process transaction gitu. And secure the network by participating in consensus mechanism gitu. Jadi kalau di Bitcoin itu kan kita nge-solve cryptography puzzle. Nah, yang berhasil dia berhak mencetak blok di blockchain. Nah, si validator itu ya dia memvalidasi transaksi gitu. Tapi entar dia bakal membuat blok tapi bukan dengan cara solving cryptography puzzle, tapi dia itu dipilih berdasarkan stake yang dia punya gitu. Tapi di random gitu dengan konsensus algoritmnya itu POS gitu. Emang rada technical sih gitu. Gak apa-apa lah belajar. Kita balik lagi ke si Aaron ya. Si Aaron ini udah pakai sharding sama kayak ETH 2.0. Nah, terus proof of stake sama kayak ETH gitu. Tetap ditambahin secure proof of stake, mungkin dia rasa POS si Aaron gitu. Dia juga udah virtual mesinnya kan kalau di ETH EVM kalau salah. Nah, sini juga EVM tapi Aaron virtual mesin. Dia tuh kodenya pakai ini nih si WebAssembly gitu. Jadi bisa pakai Rust, C++, C#, TypeScript dan lain-lain gitu. Jadi akses developernya termasuk banyak gitu. Si Aaron ini. Berarti secara fundamental bagus ya? Bagus sih. Jadi ini nih tadi ya kita bicara teknologi. Bahkan di sini ada nih ini nih dia berani compare nih. Dia dibandingkan dengan Ethereum seperti apa sih gitu. Dia ngebandingin berdasarkan dokumentasi dari Ethereum loh ini. Jadi dia bandingin si Ethereum Serenity dengan dia gitu. Dan menurut dia lebih baik gitu. Dari sisi validatornya, dari stakingnya, dari sharding modelnya katanya dia ngaklaim lebih baik. Terus dia dibandingin nih sama Zilliqa gitu.
Dia lebih baik dibandingin sama ini Definity, dibandingin sama Algorand gitu ya. Tapi dia nggak bisa apa coba. Ini dibandingin sama Harmony. Tapi dia kayaknya nggak ngebandingin sama Ouroboros, punyanya si ada. Punya si Cardano enggak. Terus dia nggak ngebandingin sama Polkadot juga, ini nggak tahu kenapa. Nggak berani kali. Jadi tapi tetap sih menurut gua si ini kan udah siap, dan si apa timnya itu, nah sekarang tadi bicara ini ya teknikalnya, sekarang bicara timnya gitu. Nah kalau bicara tim, gua biasanya ngefilternya tuh timnya tuh bener apa enggak, ya googling aja gitu, si misalnya si co-foundernya si ini nih Benny, siapa nih, Benyamin Mincu nih, kayaknya nggak tahu orang Rusia gitu deh kayaknya. Gue biasanya googling aja deh gitu, dia untuk menentukan dia tuh bohong apa legit apa gimana gitu. Cek Twitternya, cek LinkedIn-nya biasanya, terus di YouTube gitu. Terus ada berita biasanya suka ini di Crunchbase nih. Crunchbase itu kan bukan apa? Bukan apa? Website kripto nih gitu. Biasanya gue dari LinkedIn-nya kelihatan kok dia legit apa enggak gitu. Menurut gue sih timnya solid gitu. Terus gue lihat dari blognya juga gitu, dia ambisius banget sih buat gue nih, onboarding the next billion people toward multi-trillion dollar market gitu. Jadi dia ambisius juga gitu. Jadi tadi ya kita bicara tadi teknologi, menurut gua bintangnya dari 5, 4 lah. Gua kasih bintangnya. Tadi teknologi 4, terus tim juga 4 menurut gua ya. Sekarang kita lihat community-nya gitu. Kalau community-nya karena dia itu baru, jadi community-nya nggak terlalu besar menurut gua ya. Dia kan baru take off sekitar sekitar bulan tahun inilah mungkin take off benerannya mah gitu. Sekarang kita lihat community-nya gitu. Aaron, gue udah follow sini. Nah Aaron ya, dia followernya di sini 155.000 bandingin sama Cardano. Kalau Cardano sih nggak terlalu banyak sih kalau di sini, ini yang paling banyak. Si Cardano 222.000 tapi banyak jenisnya gitu. Ini relatif baru, jadi si community-nya menurut gua belum terlihat solidnya, belum kelihatan lah, belum sesolid kayak XRP Army, kayak si Cardano, kayak ETH, itu kan si community-nya solid banget gitu. Jadi community-nya baru gua nggak bisa kasih bintang banyak-banyak, mungkin 3 kali ya dari community tadi. Berarti tadi satu teknologi dia bintang 4, timnya bintang 4, community-nya bintang 3. Apalagi ya? Market cap. Oh iya, market cap. Secara ini potensi gain-nya ya, menurut gua bagus ini. Si Aaron ini menurut gua bagus. Sekarang market cap itu dia all time high-nya itu 214 ya, mungkin sebenarnya all time high-nya ya udah kemarin ini, bulan-bulan ini kan ini. Sekarang lagi koreksi aja. Potensinya menurut gua ini sama dengan Zilliqa yang gitu-gitu, tapi tidak akan sebesar. Tapi kenapa dia harganya bisa sampai $160 tuh ya? Sementara kayak Cardano $1 aja belum nyampe gitu. Ya kan kita lihat dari jumlah ininya tuh, jumlah tokennya berapa, jumlah koinnya. Gede banget ya. Iya, kalau si Cardano $1 pun market cap-nya udah 31 miliar dolar. Kalau si Elrond kalau $1 berarti cuma 17 juta dolar, dikit dong. Dia circulating supply-nya cuma 17 jutaan, maksimal supply-nya 20 juta.
Itu dia tujuannya apa ya? Cuma sedikit banget. Ya itu dia, itu tergantung visinya masing-masing si kripto gitu menurut gua. Kalau si Cardano mungkin ada hitung-hitungan matematisnya lah, ada hitung-hitungan tokenomiknya gitu. Nah, gua kurang tahu sih kenapa dia memilih sedikit gitu. Mungkin pengen kayak Bitcoin mungkin ya menurut gua. Bitcoin kan 21 juta maksimal. Oke. Jadi kalau balik lagi kalau bicara potensi gain ini masih bagus banget menurut gua. Market cap-nya 2 miliar dolar padahal dia termasuk baru, secara teknologi mantap, secara tim mantap, komunitas pasti growing gitu, tapi sekarang masih kurang secara market capital gain ini bagus, gua kasih 5 bintang sih. Ini kalau ini 5 nih bintangnya gitu. Potensinya ya sama kayak Binance menurut gua. BNB gitu. Ini potensinya lumayan menurut gua sih. Jadi itu ya kita lihat investasi boleh ya? Nah, boleh banget menurut gua. Boleh banget tapi hati-hati karena harga udah tinggi-tinggi ya. Jadi kalau kita simpulin tadi ya, teknologinya 4, timnya 4, komunitasnya 3, terus market cap-nya 5 lah secara potensi gain-nya. Jadi rata-rata 4 gitu. Jadi layak menurut gua kalau bintang 4 layak banget sih. Layak banget untuk diinvest. Tapi sekarang tahun ini kan bull market, hati-hati, kemungkinan tahun ini ada puncaknya gitu. Tapi entah di mana. Perkiraan gua mungkin ya bisa sampai 10 kali masih bisa banget ini. Kalaupun 10 kali masih di bawah market cap Cardano menurut gua. Ya, 10 kali udah ngalahin Ethereum dong kalau 10 kali. Kalau 10 kali itu enggak, cuma 27 billion dolar. Ya market cap-nya 2, terus 10 kali apanya nih? 10 kali market cap? Iya, kalau teman-teman masuk sekarang potensi 10 kali masih gede. Sekarang market cap-nya baru 2 kali itu berarti udah sampai 2.000 dolar gitu, Det? 10 kali 1.600 dong. 1.600 berarti udah hampir nyamain ETH dong. ETH sekarang. Enggak, harganya. Harganya. Iya, market cap-nya mah enggak tuh. Kan market. Ya, maksud gua potensi apa? Ya, potensi harga dia berarti bisa nyampe harga ETH sekarang berarti. Bisa 1.600 menurut gua bisa sih. 1.600, 2.000. Dan itu tuh kan 10 kali lipat dari sekarang. Kenapa gua bilang gitu? Soalnya market walaupun harganya antar 10 kali lipat sama kayak Ethereum, tapi kan market cap-nya kecil banget. Dia market cap-nya baru 2,7 miliar dolar. Kalaupun 10 kali lipat dari sekarang harganya baru 27 miliar dolar. Itu di bawah market capital Cardano sekarang. Cardano sekarang udah mau 31 miliar dolar. Jadi makanya gua kasih bintang 5 nih kayak si Binance juga gitu. Potensi 10 kali lipat mungkin tahun ini ya, tapi kembali lagi disclaimer ya, ini cuman opini gua gitu. Jadi kan sekarang lagi bull market, bisa aja tahun ini kan ada topnya, ada puncaknya tuh tahun ini, hati-hati pasti ada puncaknya nih tahun ini gitu menurut saya ya. Jadi resiko ditanggung sendiri menurut gua, potensi kenaikan Elrond bagus menurut gua, mantap. Tadi nggak di mining berarti? Sini staking, sini kan sistemnya staking POS bukan POW. Sama kayak Cardano gitu. Ya. Sama kayak ETH 2.0, tapi sekarang udah mulai jalan POS di Ethereum. Namanya tuh apa ya? Staking sih, bukan mining, istilahnya staking gitu. Gitu. Oke. Cukup? Cukup lah ya buat teman-teman. Fundamentalnya terus potensi kenaikannya cukup lah menurut gua. Oke, kalau gitu. Masih ada pertanyaan, Vin? Gua pengen nanya soal blockchain sih, tapi mungkin di episode lain aja deh. Iya, tulis di kolom komentar. Soalnya kalau kita prinsipnya bikin video berdasarkan pertanyaan teman-teman ya, Pin ya? Iya. Iya. Mudah-mudahan makin kesini makin ngerti lah. Ya, yang mau tanya silakan aja di komen ya. Ya.
Jangan lupa di subscribe, komen, like. Jangan lupa di invest juga. Invest juga, tapi hati-hati, resiko tanggung sendiri. Oke, itu dulu malam ini. Ya, cukup kayaknya, nggak usah panjang-panjang. Oke, ya udah. Thank you teman-teman semua. Yuk.